lagi Sobat Kesoy di channel Serba Kesoy. Kali ini saya dapat kiriman, masih IM dari brand yang tergolong muda, tapi nggak bisa diremehkan. Soal harga, nggak masuk kategori Kesoy ya. Ya super asoy lah. Yaitu Iko Opal OS2 yang dibanderol di kisaran harga 1.100.000-an hingga 1.400.000-an. Di kalangan pecinta audio serius, sepertinya masih tergolong entry dan terjangkau. Emang kayak apa sih suaranya? Penasaran? Unboxing dulu ya. Boxnya gede juga ya, kayak kotak HP. Di dalamnya ada unit IM-nya dengan setting yang kelihatan mewah. Lanjut, di dalamnya dapat amplop surat cinta, dompet, penyimpanan, kabel, dan eartips-nya yang lengkap banget ya. Iko Opal OS2 ini juga melalui masa-masa sulit, yaitu burn-in 5 hari nonstop. Dan saya nggak merasa ada banyak perubahan dari suaranya setelah unboxing. Ditambah 2 minggu pemakaian biasa, jadi udah sekitar 150 jam waktu operasional. Selama 3 minggu ini sih nggak ada kendala yang berarti ya, semua berfungsi normal. Oke, kita lanjut cek fisiknya ya. Dimulai dari housing earpiece-nya. Iko Opal OS2 warna hijau di tangan saya ini keren sih, plus cantik. Asoy bet dah. Material housingnya menggunakan kombinasi zinc copper alloy dengan plastik PC bening yang memperlihatkan sebagian dari PCB boardnya. Jadi kelihatan high-tech gitulah ya. Dan Iko Opal OS2 juga datang dengan 5 pilihan warna yang keren semua sih. Yang kuning juga kayaknya keren ya, nggak norak lah. Jalur PCB boardnya diklaim menggunakan emas 24 karat, supaya proses penghantaran sinyalnya lebih lancar dan efektif. Iyalah, nggak hanya PCB, emas juga bisa bikin lancar birokrasi. Betul nggak? Lubang untuk sirkulasi udara masih sama dengan beberapa IM lain, ada di bagian dasar yang menghadap dalam telinga. Indikator kiri dan kanan juga tercetak jelas di dekat pin konektornya. Lalu nozzle-nya ini berbentuk lonjong, kok mirip sama QKZ DM10 ya? Lalu eartips-nya juga bisa diganti-ganti, baik eartips Sony Hybrid maupun TRN. Tapi saya lebih nyaman pakai eartips bawaan. Earwax guard filternya terbuat dari metal, dan buat Iko Opal OS2 ini, earwax guard filternya bisa diganti dan dicuci. Juga disertakan spare part-nya. Iko Opal OS2 menggunakan kabel dengan pin MMCX yang banyak digunakan IM mid hingga high-end. Iko juga menyertakan MMCX cable remover atau alat bantu untuk melepas kabel MMCX ketika terlalu rapat. Tapi dalam kondisi normal bisa cukup ditarik dengan tangan. Indikator kiri dan kanan ada pada kepala pin konektor, dan iru kabelnya ini cukup lemas, tapi kurang mencengkram. Untuk kabelnya sendiri berjenis braided OCC silver plating cable yang terasa padat, tebal, dan kokoh. Suara mikrofonik juga relatif minim terdengar. Kabel Iko Opal OS2 ini tidak disertai dengan mikrofon, jadi nggak ada test mic-nya ya. Lanjut ke Y-split-nya, yang terbuat dari semacam metal berbentuk silinder, dan mempunyai kabel slider yang cukup berguna saat menggulung kabel supaya tidak terlilit. Kualitas kabel secara keseluruhan cukup bagus dan terasa kuat, plus nggak mudah terlilit. Lanjut ke jack audio. Konektor jack OH2 menggunakan TRS gold plate 3,5 mm dengan housing yang juga terbuat dari metal dengan strain relief yang kaku. Iko Opal OS2 berjenis over-ear IM dengan kombinasi housing zinc copper alloy dan plastik PC. Dipersenjatai dengan karbon nano diaphragm dynamic driver, impedance-nya 32 ohm, dan sensitivitasnya 100 decibel. Plus, banyak spare ear tips termasuk foam tips. Untuk tes suara, saya menggunakan laptop yang dioptimalisasi, juga ponsel harian saya ditambah DAC Kesoy seperti CyberDrive Aura di volume moderat. Juga IM pembanding Kesoy seperti TRN MT1 dan CCA CRE dengan kabel silver. Langsung aja kita bedah suaranya dengan bantuan diagram persepsi personal saya ya. Untuk bass, pertama pasti powernya atau tingkat ngebumnya. Nah, Power OS2 ini terasa pas aja, mirip dengan MT1 lah. Seperti pada On My Way-nya Alan Walker atau Bandit-nya Juice WRLD. Cenderung datar, terkontrol, dan nggak menggembung. Bass OS2 sebetulnya punya detail yang baik, dentuman bass yang bervariasi seperti pada Hard Times-nya Paramore, terasa punya tekstur yang baik dan lengkap, cukup ketat dan presisi, dengan ekor sub bass yang pendek. Untuk speed rasanya masih standar ya, mirip-mirip lah dengan MT1 atau CRE, seperti saat mengikuti gebukan double pedal yang cepat dari Kiryu Tegomania Trivium, atau disc-calling-nya All the Three Mans. Terasa ringan, dan pada beberapa titik, terasa sedikit ngeblur. Bassline pada Buffalo Soldier-nya Marley terasa tegas dan presisi, terasa pas dan nggak over. Hanya terasa sedikit kurang punchy dibandingkan CCA CRE. Singkatnya sih, bass OS2 ini lebih ke arah empuk ya, ringan tapi tetap terdengar presisi dan lengkap, atau menyeluruh. Ada kesan tebal sekaligus transparan. Speednya cukup cepat, tapi agak kekurangan sub bass, dan jedukan atau punchiness-nya hanya secukupnya aja.
Mid-nya terasa cukup hangat, tapi tetap terasa cukup alami, terutama untuk vokal pria bersuara rendah, seperti pada When I Fall in Love-nya Michael Bublé. Terasa full body dan mulus, atau smooth. Cukup minim atau bahkan hampir nggak ada sibilan pada vokal pria dengan banyak pronunsiasi S, seperti pada Something Just Like This-nya Chainsmokers dan Coldplay. Suara wanita dengan oktav tinggi terasa lembut, sedikit hangat tanpa kehilangan tenaga di puncak nada tingginya. Terasa lepas seperti pada A World to Believe In-nya Celine Dion. OH2 tetap terdengar lembut, berisi dan tidak menusuk atau tidak shouty pada vokalis wanita di musik anisong yang biasanya terdengar tipis dan bisa kasar atau menusuk. Warna suara atau timbre pada beberapa alat musik bisa terdengar cukup hangat dan jadi kurang alami atau sedikit monoton, seperti suara violin pada Concerto for Two Violin in D minor. Singkatnya sih, mid yang smooth adalah poin utamanya, terasa cukup rimbun atau lush, dan punya detail yang baik terutama di mid-low. Sedikit veiled, tapi vokal tetap jernih dan berisi, atau full body. Juga minim sibilan. Posisi pas, nggak mundur, nggak maju. Di area treble atau high frekuensi, decision simbal seperti simbal crash dan hi-hat terdengar cukup redam. Kilau atau sparklingnya tetap terasa, tapi tetap di bawahnya CRE atau bahkan MT1. Posisi juga terasa lebih di belakang atau mundur. Suara slack bell yang bertahap mendekat dari kejauhan terdengar sedikit samar dibanding MT1 dan CRE. Tapi ketika posisi sudah fix, baik slack bell, wind chimes logam, dan lonceng terdengar jelas dan nggak tertutup seperti pada Spurwinternya Depa PP. Dentingan gitar akustik melodi mungkin nggak terdengar serenyah, sedetail, dan secerah CRE, tapi terdengar punya warna suara yang lebih netral dengan sedikit kesan hangat. Secara keseluruhan, treble atau high frekuensi Iko Opal OS2 terkesan punya tuning yang jinak, nggak agresif, terkesan bermain di belakang, dan cenderung netral. Tapi tetap terasa solid dan padat, nggak terasa blur atau nggak zizzly. Cukup nyaman didengarkan walaupun terasa sedikit kurang extend atau ada roll off di ujung, juga sedikit kurang detail. Untuk sound signature, sepertinya Iko Opal OS2 lebih mengarah ke warm to neutral, dengan sedikit kesan dark di telinga saya. Suaranya terdengar smooth atau lembut, dan hampir keseluruhan suara terasa seimbang, dan nggak ada yang terlalu menonjol atau terlalu maju. Soundstage sekilas punya lebar yang mirip dengan CRE, tapi kalau diperhatikan, OS2 terasa lebih luas dan besar. Juga ada saat kesan lift atau holografiknya cukup terasa, dan musik seperti mengiringi kita sebagai pemeran utama, terutama saat memainkan musik instrumental seperti Depa PP atau Cinematic Orchestra. Separasinya rapi, baik di volume rendah maupun di volume tinggi. Imagingnya juga cukup akurat dengan positioning instrumen yang bisa mudah ditebak, sekalipun pada musik yang ramai. Channelingnya seimbang dan terasa koheren, nggak terasa ada ruang kosong di tengah seperti yang umum dijumpai pada IM dengan signature V-shape. Pada live concert seperti Mirror Live in Carthage, kesan megahnya cukup terasa. Posisi cukup pas, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Benar-benar seperti di tengah kerumunan penonton. Kesan cuacanya seperti di tengah kota yang hangat dan sedikit lembab. Iko Opal OS2 tergolong mudah di drive, kurang lebih daya keluarannya mirip dengan TRN MT1. OS2 bisa bernyanyi dengan baik pada volume kecil, kira-kira 1 klik dari 0 pada Oppo dan iPhone 5S saya, walau treble terdengar sedikit tenggelam. Dan tentu saja, OS2 bisa bernyanyi dengan baik pada volume moderat hingga moderat ke atas. Suaranya tetap stabil tanpa gejala pemampatan atau congestion. Pada volume yang cukup tinggi, sekitar 70% volume iPhone atau 90% Oppo, OS2 tetap terasa lebih nyaman didengarkan dibanding MT1, apalagi dibanding CRE. Suara tetap terkontrol, walau ada sedikit gejala congestion, tapi nggak separah MT1, apalagi CRE. Treble tetap aman dan tetap minim sibilan. Cukup aman untuk ukuran IM yang kesan suaranya ke arah balance. Iko Opal OS2 punya desain yang ergonomis dan tergolong nyaman digunakan dalam waktu lama. Dengan teknologi SVAS atau Separating Vector Acoustic System yang membuat soundstage-nya terdengar luas dan rapi, walaupun desain dan bentuk housing earpiece-nya cukup tipis dan kecil. Ya, mungkin teknologi dan desain OS2 ini adalah harganya. Housing yang terbuat dari metal membuat OS2 lebih berat dari sisi CRE, beratnya sekitar 32 gram. Tapi desain yang matang membuat OS2 nyaman digunakan. Isolasi suara luar atau kekedapannya memang nggak sekedap CRE atau MT1, tapi hal ini juga yang memberikan kesan suara yang terbuka atau open pada OS2. Selain itu, tekanan pada gedang telinga terasa lebih minim dibandingkan CRE atau MT1 pada kondisi kedap optimal. Foam tips yang disertakan juga memberi kesan suara yang lebih tajam dan padat, mid yang lebih jernih, dan bass yang lebih ketat. Tapi soundstage-nya jadi terasa sedikit lebih sempit. Saya puas dengan performa Iko Opal OS2, baik dari kualitas fisiknya yang kokoh dengan desain yang cantik, maupun suaranya yang memang tidak agresif, terkesan empuk, lembut, dan manis. Tapi tetap ringan dan nagih untuk terus didengarkan setelah kegiatan harian yang melelahkan.
Ya, mirip lah dengan mousse coklat atau tiramisu sebagai pencuci mulut setelah makan berat yang mengenyangkan. Untuk gaming tetap PUBG M, dan setelah update ini sepertinya kualitas suara in-game lebih ditingkatkan ya. Suara langkah kaki pada OS2 ini terdengar jelas dan napak, terasa bulat dan terpisah dengan baik. Saya suka suara tembakan pada OS2, nggak terasa mendem, tetap lepas dan jernih, tapi nggak bikin sakit telinga. MT1 masih punya kecenderungan bikin sakit telinga, seperti suara FAMAS atau MK12. Lalu suara kendaraan yang lewat, seperti pesawat dan mobil, nggak terlalu menutupi suara langkah, walaupun samar, tapi masih terdengar. 3D environment atau surround-nya cukup lumayan, terasa luas dan besar. Suara langkah ataupun tembakan dari jauh terdengar jelas, dengan posisi yang cukup tepat. Kiri dan kanan tentu saja bisa dibedakan dengan baik, walaupun saya merasa depan belakangnya masih tergolong biasa aja. Lalu komunikasi nggak bisa dilakukan, karena memang OS2 nggak dilengkapi dengan mikrofon. Sebetulnya OS2 cukup asoy digunakan untuk bermain game sejenis PUBG M. Hanya kabelnya perlu diganti dengan yang dilengkapi mikrofon, supaya bisa berkomunikasi dengan rekan Steam. Worth it nggak tuh bang, harga segitu? Biasanya sih ada harga ada barang, dan dalam hal ini yang paling kelihatan adalah kualitas desain, build quality, dan teknologi yang dipakai. Ya, desain yang bagus dan matang memang nggak murah ya sepertinya. Selain itu juga nyaman dipakai. Kuping yang kecil dan bermasalah dengan housing seperti MT1 atau CRA bisa cocok dengan OS2. Aksesorisnya lengkap, ya udah seharusnya ya di harga segini. OS2 juga mudah di drive, sangat minim noise bahkan di Oppo F1s saya. Konektor menggunakan MMCX dan suaranya juga tergolong matang dan nyaman didengarkan berlama-lama. Tapi beberapa hal juga perlu diperhatikan, yaitu Eco Opal OS2 tidak dilengkapi dengan mic. Fittingnya kurang kedap walau ganti eartips. Suaranya jelas bukan buat bass head jedum ngebum, bukan juga buat treble head. Terkadang suaranya agak dull atau kurang energik. Metal housing juga ada resiko tersengat listrik pada player seperti laptop yang dicolok langsung. Terakhir, harus beli atau tukar kabel dengan yang ada mic-nya buat game online yang butuh komunikasi. Dan untuk semua pertimbangan tersebut, Eco Opal OS2 layak mendapatkan nilai 8,7 versi kere asoy. Terima kasih sudah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan berkekurangan, subscribe nggak akan bikin orang kere karena subscribe itu gratis. Klik like dan subscribe juga share agar channel ini terus berjalan dan bisa menyajikan review barang-barang kesoy yang lebih asoy. Salam kesoy, mungkin kita bisa kere tapi harus tetap asoy.